Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Zaman dulu, Malaysia itu mendatangkan atau mengimpor guru-guru dari Indonesia. Zaman dulu, Malaysia itu mengimpor atau mendatangkan guru-guru. Namun sekarang ini saya melihat ada fenomena yang sangat mengejutkan. Apa itu? Sekarang ini Malaysia mengimpor atau mendatangkan ART atau pembantu dari Indonesia. Sungguh sangat unik ya. Menurut saya ini fenomena yang sangat mengejutkan ya. Kenapa zaman dulu Malaysia mendatangkan guru-guru ke Malaysia ya, orang-orang Malaysia maksudnya mendatangkan guru-guru dari Indonesia ke Malaysia. Tapi sekarang ini mereka mendatangkan ART, pembantu, asisten rumah tangga. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang jadi permasalahannya? Apakah Malaysia itu seleranya turun gitu dari guru ke pembantu gitu? Apakah selera Malaysia itu sekarang sudah turun dari pendidik ke pembantu rumah tangga? Atau emang kita aja yang salah gitu? Atau mungkin Indonesia aja yang SDM-nya rendah gitu? Kenapa bisa seperti itu? Jadi saya itu sangat suka yang namanya meriset gitu, meneliti. Bukan kepo ya, kepo terhadap kehidupan orang lain, bukan ya. Tapi saya sangat suka yang namanya meneliti. Dan setelah saya meneliti dan memahami, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi 10 tahun terakhir ini, saya itu selalu, ya mohon maaf ya, mungkin ini rezeki dari, ya rezeki lah gitu. Saya itu selalu punya yang namanya ART, asisten rumah tangga. Dan saya itu diam-diam mengamati kenapa banyak di Indonesia itu, mohon maaf ya, pembantu gitu. Apa penyebabnya? Apakah karena kita bermental pembantu atau bermental budak gitu? Atau bermental babu? Jadi saya menemukan penelitian yang sangat luar biasa gitu. Saya menemukan fakta yang mencengangkan. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, ada sekitar 5 lah ART yang gonta-ganti gitu, yang saya bukan sengaja saya meneliti, tapi saya sangat senang ngobrol gitu dengan orang gitu, dengan ART sekalipun. Sampai sekarang juga di rumah saya itu ada yang namanya ART, dan saya tetap ngobrol gitu, jalin komunikasi, nanya-nanya gitu. Tapi yang saya tanya ini nggak ngerti gitu, maksudnya nggak paham dia sedang saya teliti gitu, saya riset gitu. Jadi saya menemukan pola yang sama gitu dari dulu ya. ART saya itu 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang ini ada pola garis besar gitu, ada pola yang sama. Mohon maaf ya, di antara sahabat yang nonton video nih yang ada keluarganya yang ART gitu, yang jadi pembantu dan lain sebagainya. Ini hanya riset ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang mudah baper gitu, tidak cinta akan ilmu pengetahuan ya, skip aja video ini, karena tujuan saya ini untuk mencerdaskan bangsa ini. Dan saya nggak mau bangsa ini bermental budak gitu, bermental pembantu. Saya menyebut penelitian saya ini dengan judul "Saya Bangga Menjadi Bangsa Pembantu". Kenapa saya bikin judul seperti ini? Ya karena pada faktanya kita itu bangga menjadi bangsa pembantu kan? Iya nggak? Kita tuh bangga. Kalau kita nggak bangga berarti kita sudah introspeksi diri kan? Bahkan kalau saya mengatakan Indonesia itu mayoritas bermental pembantu, maka banyak yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti mereka bangga kan? Mereka melindungi kan? Mental pembantunya itu mereka lindungi kan? Jadi separah itu memang kita ini. Kita tuh dalam kurung ya, kita tuh bangga yang namanya bangsa yang bermental budak gitu, bermental babu, mental pembantu. Jadi saya nggak mau generasi penerus bangsa ini yang nonton video ini bermental pembantu ya. Jadi setelah saya meneliti dan memahami, ada beberapa alasan yang paling masuk akal kenapa di Indonesia itu banyak orang yang bermental pembantu. Dan inilah alasannya kenapa Malaysia itu tidak mengimpor guru dari Indonesia gitu. Mereka mengimpor ART gitu. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa di Indonesia itu banyak orang yang bermental budak adalah, salah satu yang paling masuk akal adalah kita itu tidak mandiri dalam berpikir. Rata-rata masyarakat Indonesia itu tidak mandiri dalam berpikir. Apa buktinya?
Apa alasannya? Jadi kalau misalnya nih saya ngobrol ya sama ART saya, dan ini polanya terus berulang. Dari semua ART saya itu dari 10 tahun terakhir ini saya wawancara gitu, saya ngajak ngobrol itu, mereka ini tidak mandiri dalam berpikir. Jadi mereka ini sangat bergantung pada pikiran orang lain. Jadi itulah alasannya kenapa banyak warga Konoha atau orang-orang Indonesia itu kalau misalnya kita mempunyai pandangan yang berbeda, maka mereka akan marah. Lu lebih pandai dari ustadz ini, lu lebih pandai dari pemuka agama ini, lu lebih pandai dari si itu, si Ana, si Oto, si itu, ya kan? Sering kan mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Jadi inilah ciri bahwa orang-orang Indonesia itu bukan mandiri dalam berpikir, tidak mandiri dalam berpikir. Harusnya kan kalau misalnya nih saya mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal misalnya, harusnya kan menurut saya gitu, bukan menurut oh ustadz ini, oh pemuka agama ini, lu salah, lu sesat. Jadi di Indonesia itu orang yang sesat itu berdasarkan pendapat orang lain gitu, bukan berdasarkan pemikirannya. Jadi ini kan semacam tidak mandiri dalam berpikir ya. Jadi orang yang tidak mandiri dalam berpikir ini mudah dipengaruhi orang lain, mudah dikacaukan orang lain, ya. Jadi di Indonesia itu ya rata-rata orang itu berpikir tidak mandiri, kan punya otak ya. Harusnya misalnya kalau saya mengatakan, contoh misalnya saya mengatakan, menurut antropologi agama itu adalah produk budaya. Jadi daripada mereka ini mandiri dalam berpikir, meneliti benarkah apa yang saya katakan atau tidak, lebih baik mereka menghujat saya gitu. Jadi mereka akan mencari alasan-alasan pendapat-pendapat orang lain, misalnya pendapat umat, bukan umat, ulama orang lain gitu misalnya. Oh, ulama itu ngomongnya nggak seperti itu, kamu sesat, kamu tidak seperti ini. Jadi mereka ini tidak mandiri dalam berpikir, cenderung digunakan orang lain gitu. Pemikirannya itu bisa diatur orang lain. Harusnya kan punya otak ya, punya otak, berpikir dong, apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak, riset sendiri gitu, berpikir secara mandiri, tidak bergantung pada keputusan orang lain. Jadi saya melihat ada fenomena menarik ya, ada fenomena, bukan menarik sih, fenomena yang memprihatinkan ya di Indonesia. Bahkan bukan hanya orang yang, mohon maaf ya, yang ART berpikiran seperti itu. Rata-rata warga Konoha seperti itu kok, orang-orang Indonesia seperti itu kok dalam berpikir. Rata-rata seperti itu. Makanya sering terjadi kerebutan seputar pilpres misalnya, capres A, capres B, atau ada calon gubernur misalnya, kita punya calon politisi misalnya. Jadi kita itu sering meributkan apakah yang dikatakan politisi ini benar atau tidak. Bukan itu yang kita ributkan, tapi kita sibuk meributkan bahwa yang dikatakan politisi itu benar, nggak ada salahnya gitu. Padahal kan pemikirannya bisa aja cacat kan. Jadi nggak berani gitu. Makanya kita fanatik. Kalau misalnya kita cinta terhadap salah satu capres tertentu gitu, makanya kita terlalu fanatik. Karena kita itu tidak mandiri. Jadi zaman dulu masih ingat kan sama kampret cebong itu kan. Kampret cebong ini terjadi karena kita tidak mandiri dalam berpikir. Kita itu cenderung kubu-kubuan gitu, tidak mandiri dalam berpikir. Kalau misalnya kelompok A mengatakan A, ya kita ikutin gitu. Kelompok B mengatakan B. Kalau beda dengan apa yang kita idolakan, kita akan serang habis-habisan. Kita nggak berpikir gitu, apakah yang dikatakannya itu masuk akal atau tidak. Kita harus mandiri dong gitu, tidak bergantung sama orang lain dalam berpikir. Jadi sama seperti misalnya kita di sekolah ya, kita lagi belajar misalnya, lagi ujian. Jadi kita cenderung menyontek, tidak percaya dengan apa, atau tidak mandiri dalam berpikir ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kenapa rata-rata orang Indonesia itu tidak mandiri dalam berpikir? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena faktor didikan, baik di lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Dan terakhir, agama. Ya, agama juga sangat berpengaruh. Sungguh sangat berat hati saya mengatakan bahwa agama itu sangat berpengaruh.
Tapi kan kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak orang yang nggak terima kan. Karena apa? Karena mereka nggak sadar bahwa agama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Hampir 80% lebih keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama. Mulai cara makan, cara minum, cara BAB, mohon maaf. Ya kan? Semua hal diatur, cara berpikir. Termasuk ini juga pola pikir masyarakat kita yang tidak mandiri dalam berpikir ini pengaruh dari agama juga. Apa pengaruhnya? Karena di agama itu adalah istilah dogma-dogma, doktrin-doktrin. Jadi dari kecil kita itu sudah didogma. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh seperti ini, nggak boleh begitu. Jadi kita itu tidak pernah dikasih waktu untuk berpikir apakah dogma yang dikatakan ini benar atau tidak, apakah dogma ini bisa dikritisi apa tidak, apakah dogma yang dikatakan ini benar atau tidak. Kita tidak dikasih berpikir seperti itu. Kita tidak dikasih kemandirian dalam berpikir. Jadi harusnya anak kecil itu, makanya di video sebelumnya saya katakan, anak kecil belum bisa dikasih pelajaran agama. Karena apa? Karena anak itu bukan tercerahkan, tapi terdogma atau terdoktrin. Jadi dari kecil, anak kecil kan sudah didoktrin, ya kan? Tentang agama ini, ayat ini mengatakan begini. Ayat itu mengatakan begini. Jadi kita tidak dikasih waktu untuk berpikir apakah doktrin ini benar atau tidak, ya kan? Jadi doktrin-doktrin inilah yang bikin kita itu susah berpikir mandiri. Ya, ada tafsir ini, tafsir itu. Agama kan cenderung mendoktrin ya. Mohon maaf ya, agama itu kan lebih menyuruh umatnya lebih banyak berdoa daripada berpikir. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang nggak terima. Makanya saya katakan tadi, kalau dan sahabat yang video baper gitu, nggak mau lepas dari yang namanya mental budak atau mental pembantu itu, karena agama itu mengajarkan kita lebih banyak berdoa daripada berpikir. Iya. Makanya kalau misalnya kita punya masalah itu, kita lebih banyak berdoa kan. Jujur-jujuran aja deh. Orang Indonesia kan seperti itu kan. Jadi dari kecil kita sudah didogma, didoktrin gitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita tidak pernah dikasih waktu mempertanyakan kenapa, ya kan? Harusnya kenapa? Nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, nggak boleh berteman sama yang beda agama, nggak boleh berteman sama kafir misalnya dan lain sebagainya. Kan kita tidak dikasih waktu untuk berpikir kenapa. Hanya 1 dari 1000 orang yang mau keluar dari dogma ini. Jadi dari kecil kita sudah didogma, didoktrin terus, didogma terus. Ya, kapan kita bisa mandiri secara berpikir? Pantesan negara kita nggak maju-maju kan? Orang kecil sudah didogma kok, didoktrin. Saya tidak mengatakan bahwa semua ajaran agama itu tidak benar ya. Ada juga ajaran agama yang benar. Tapi setidaknya agama itu diajarkan kalau kita sudah dewasa. Kenapa? Karena di dalam agama itu ada banyak hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak di agama itu hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Seperti manusia berasal dari tanah misalnya. Ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Secara sains, manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah kan. DNA-nya nggak ada hubungannya dengan tanah. Jadi kalau anak kecil disusupi seperti ini, manusia itu berasal dari tanah. Manusia berasal dari tanah. Kalau misalnya kita bertanya, kenapa seperti itu? Ya, imani saja. Imani. Manusia itu berasal dari tanah gitu. Jangan banyak jincong, sehingga kita tidak mandiri dalam berpikir, ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih, kalau baper saya mengatakan seperti ini artinya kalian ini masih dalam ruang lingkup mental pembantu, mental budak. Kalian nggak ngelihat gitu. Dari Indonesia itu sekarang ini yang paling terkenal itu kan TKW. Kalau mau keluar negeri itu TKW. Kita tidak, sangat jarang maksudnya ilmuwan dari Indonesia. Kenapa bisa jarang ilmuwan datang dari Indonesia atau bersumber dari Indonesia, lahir dari Indonesia? Kenapa? Karena dari kecil kita sudah didoktrin gitu, didogma. Kita tidak pernah dikasih waktu untuk berpikir, untuk mandiri gitu. Kita tidak pernah dikasih waktu berpikir untuk bagaimana kita berpikirnya itu supaya mandiri, tidak bergantung sama orang lain, sehingga kita dogma gitu. Jadi dogma itu ya seperti ini ya. Ini ibaratnya misalnya ini kuda misalnya. Contoh ini ibaratnya kuda ya. Jadi cara kerja dogma itu seperti ini. Biasanya kuda ini diikat ya. Tiap hari diikat gitu. Sampai 10 tahun gitu. Diikat dari kecil gitu.
kuda ini diikat terus tiap hari. Nah, suatu saat ikatannya itu dibuka ikatan dari kuda ini, misalnya diikat di sini ya, dilepasin, kudanya itu nggak bakal pergi kemana-mana. Itulah yang namanya dogma, ya. Kalau ikatan kuda ini dilepas, disuruh mau kemana-mana, lu bebas mau kemana gitu. Misalnya kuda itu disuruh mau kemana, kuda itu nggak kemana-mana. Karena apa? Karena dari kecil sudah didogma, didoktrin. Udah kelihatan kan powerfulnya itu dogma itu, ya kan? Itu powerfulnya dogma, sebuah doktrin itu. Kalau dari kecil kita sudah didogma gitu, sama seperti kuda tadi itu, di kecil itu kita diikat gitu. Kamu nggak boleh mandiri dalam berpikir, kamu didoktrin, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, harus di sini, harus stay di sini, sama seperti kuda, diikat gitu satu tempat, nggak boleh kemana-mana. Sehingga kuda ini gedenya juga seperti itu, nggak kemana-mana, walaupun ikatannya dilepas, walaupun doktrinnya dilepas. Seperti itu doktrin, cara kerja doktrin. Bahaya kan, sangat berbahaya sekali. Itulah makanya saya katakan bahwa anak kecil itu, mohon maaf ya, jangan diajarkan, bukan saya mengatakan bahwa semua agama itu nggak benar ya, ada juga benar, tapi kita tidak tahu guru yang mengajarkan, guru agama itu, dia bisa berpikir berpikir cerdas apa enggak gitu. Dia bisa mengajarkan hal-hal yang baik enggak di agama itu, karena di agama itu kan ada banyak kan, ada dogma, ada doktrin, ada kisah perang-perang dan lain sebagainya kan. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa dogma itu sangat mempengaruhi kenapa kita itu tidak bisa berpikir mandiri. Ya, sangat berpengaruh. Minum dulu, bro. Jadi itulah alasannya. Setelah saya meneliti dan memahami ya. Jadi video ini saya tuangkan riset ya. Pakai aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda menulis jurnal gitu untuk kemajuan bangsa kita, nggak apa-apa. Saya nggak meminta royalti gitu. Selain itu, alasan yang kedua misalnya, kenapa di Indonesia itu banyak orang yang bermental pembantu? Apa alasannya? Alasan yang kedua misalnya, karena tidak punya kesadaran. Tidak punya kesadaran ya. Jadi kita itu mentalnya disuruh-suruh gitu. Kalau misalnya ada waktu luang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan gitu, untuk memperbaiki diri, enggak. Jadi kita itu bermental disuruh-suruh gitu, tidak punya kesadaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang Indonesia itu bermental pembantu gitu, seperti ini, bermental disuruh-suruh gitu, tidak punya kesadaran. Intinya tidak punya kesadaran. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena waktu kecil kita itu ini ya, salah didik ya, lingkungan juga bisa mempengaruhi, sekolah juga bisa mempengaruhi. Jadi dari kecil kita itu, misalnya nih kita melakukan kesalahan, terus tiba-tiba kita dibentak misalnya, dipukul misalnya sama orang tua kita, atau sama guru kita melakukan kesalahan misalnya. Jadi gedenya juga kita kan takut ya melakukan kesalahan. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah didoktrin atau dibikin trauma kalau melakukan kesalahan itu nggak boleh gitu. Padahal kan kalau kita mau maju, mau sukses itu nggak lepas yang namanya kesalahan. Jadi setiap kita melakukan kesalahan langsung dimarahin gitu, dipersekusi misalnya, dipukulin misalnya. Jadi trauma kan, sehingga kita tidak punya kesadaran. Kita tidak punya kesadaran. Gedenya kita tidak punya kesadaran. Kita ya terbiasa disuruh-suruh. Kan dari kecil kita terbiasa disuruh-suruh ya, tidak punya kesadaran untuk melakukan misalnya pekerjaan gitu. Ya kalau disuruh kerjakan, kalau nggak disuruh nggak dikerjakan. Kalau nggak disuruh ya tidur-tiduran aja, santuy-santuy aja gitu. Scroll-scroll TikTok gitu. Tidak pernah belajar tentang edukasi, tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah memperbaiki SDM, sehingga kita itu negara yang low SDM. Kita harus mengakui itu. Karena apa? Karena kita tidak punya kesadaran akibat salah didik waktu kecil. Jadi anak kecil ya, mohon maaf ya, dari kecil itu kalau misalnya dia melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahin gitu. Wajar anak kecil melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu dia bisa belajar gitu. Kalau dia langsung dimarahin kan trauma kan. Jadi melakukan apapun dia akan ini ya, trauma berat gitu, nggak mau inisiatif gitu. Jadi kurang inisiatif jadinya, kesadarannya berkurang.
Jadi dari kecil itu jangan dimarahin gitu kalau misalnya anak kecil melakukan kesalahan. Alasan selanjutnya misalnya, kenapa masyarakat kita itu banyak yang bermental pembantu gitu? Karena kita tidak punya curiosity ya, rasa penasaran yang tinggi. Iya. Jadi contoh misalnya, ada misalnya semacam permasalahan ya. Jadi orang-orang kan kalau terutama orang Indonesia kalau memecahkan masalah itu biasanya berdoa tanpa action ya. Ada action tapi lebih banyak berdoanya gitu. Sehingga kita tidak ada rasa penasaran gitu. Contoh misalnya ada kasus misalnya gempa misalnya. Kenapa bisa terjadi gempa? Warga Konoha kan berpikir, oh ini karena Allah. Karena Allah. Iya benar, saya tidak membantah itu. Tapi yang jadi permasalahan, kalau ada yang mengatakan karena Allah itu kan stop kan sampai di situ pemikiran kita. Tidak ada curiosity kan. Curiosity maksudnya rasa penasaran kita itu nggak ada. Jadi justru mohon maaf ya. Makanya saya katakan yang tervino kalau baper skip aja gitu. Kalau Anda masih tetap stay dalam mental pembantu ya. Menurut saya itu agama mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara berpikir kita yang kurang penasaran. Ya kan? Contoh misalnya, kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi petir? Kenapa terjadi hujan? Kenapa terjadi fenomena alam? Oh, ini semua karena Allah. Selesai kan? Gak ada rasa penasaran lagi kan? Dipotong kan? Rasa penasaran itu dipotong. Jadi kita itu punya misalnya senjata, dari kecil kita punya sayap misalnya, punya rasa penasaran yang tinggi, punya pertanyaan-pertanyaan filosofis misalnya, filsafat, ya kan? Kenapa bisa terjadi awan? Apa penyebabnya? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, penasaran, berarti kita itu akan menemukan misalnya alat-alat teknologi misalnya, seperti alat untuk bagaimana caranya menangkal petir gitu misalnya, ya kan? Bagaimana mendatangkan hujan misalnya dengan menggunakan sains misalnya, bagaimana mengatasi hujan dan lain sebagainya, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kecil kita sudah dipotong sayap kita dengan cara apa? Dengan cara kalimat yang mengatakan semua ini karena Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini karena Allah, semua hal karena Allah. Jadi ini dipotong. Ya saya tidak menyalahkan kalimat itu, tapi ini secara tanpa kita sadari memotong rasa curiosity, memotong rasa penasaran anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu kalau bertanya, banyak bertanya itu jangan dimarahin. Jangan dikirain ini ya bermasalah. Kan di Indonesia itu kan kalau ada anak kecil bertanya ini, bertanya itu kan dikirain bermasalah ya. Kenapa sih anak saya sih banyak tanya? Ya iya, orang dia baru lahir ke dunia. Anak kecil itu sebenarnya punya pertanyaan filsafat ya. Sebenarnya tanpa kita sadari. Saya juga dari kecil orang yang sangat curiosity ya. Yang sangat penasaran. Bahkan orang tua saya itu sampai marah-marah itu kalau saya banyak nanya. Nanya ini, nanya itu. Sampai tidak bisa dijawab ya. Saya dimarahin. Tapi semenjak saya dimarahin, ya pengaruh juga. Saya jadi takut bertanya sama orang tua saya. Saya jadi takut bertanya. Dan rasa penasaran saya itu kepotong. Dan inilah yang membedakan orang Indonesia dengan orang Barat ya. Orang Barat itu sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Kapasitas otak kita sama seperti orang itu. Cuman yang membedakan orang itu rasa penasarannya tinggi. Itu bedanya. Rasa penasaran orang-orang Barat ini tinggi. Dan kalau mereka bertanya ini itu, mereka tidak diketawain gitu. Mereka tidak dianggap sesat. Mereka tidak dianggap bermasalah. Mereka mengerti itu, mereka paham pertanyaan filsafat gitu. Anak kecil sebenarnya sudah bisa berfilsafat. Anak kecil kan sudah bertanya, Tuhan itu di mana? Pah, Tuhan itu di mana? Mah, Tuhan itu di mana? Siapa Tuhan Papa? Gitu kan? Orang tuanya Tuhan itu siapa? Kan ini kan pertanyaan filsafat kan. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan, apa sih kamu banyak tanya? Kamu sana. Anak kecil banyak tanya. Dasar anak kecil, gue cubit juga nanti. Jadi orang-orang seperti ini memotong gitu rasa curiosity, rasa penasaran. Jadi gedenya generasi penerus bangsa ini jadi seperti itu, bermental pembantu.
Gimana nggak berbental pembantu coba? Nggak ada rasa penasarannya, ya kan? Karena tidak ada rasa penasaran, maka tidak akan ada perubahan, inovasi. Jadi dia mau nggak mau ya kerja apa aja gitu. Mau jadi pembantu kek, mau apa kek, ya kan? Justru karena, mohon maaf ya, karena dia tidak punya rasa penasaran, tidak punya kecerdasan, makanya jadi pembantu kan. Mohon maaf ya. Saya ngomong seperti ini agak kasar, tapi saya harus bongkar ini. Demi apa? Demi bangsa kita. Saya muak dengan bangsa kita yang selalu dicap oleh negara lain. Negara lain itu berpikir ya, di Arab misalnya, orang-orang Arab itu berpikir bahwa orang Indonesia itu adalah bangsa pembantu kan. Jadi supir lah, jadi tukang kebun lah. Emang kalian nggak gerah gitu, nggak resah gitu bangsa kalian itu dituduh bangsa pembantu? Kalau di Arab itu bangsa kita itu adalah bangsa pembantu. Emang faktanya seperti itu kok. Kita disuruh-suruh kok di rumah orang-orang Arab, ya kan? Jadi supir lah, jadi pembantu lah, jadi asisten rumah tangga, tukang kebun lah. Jarang orang Indonesia di Arab itu jadi pekerja, bos misalnya, jadi manajer misalnya di sana. Ya kan, jadi bos minyak misalnya, jadi pengusaha yang kaya raya misalnya. Jarang seperti itu. Itu faktanya. Jadi dan sahabat yang nonton video ini yang mudah baper gitu, please ya, skip video ini. Karena saya tuh orangnya belak-belakan gitu, jujur gitu. Saya tidak mau menutup-nutupi. Demi apa? Demi bangsa kita. Biar bangsa kita ada perubahan gitu. Alasan selanjutnya, misalnya, kenapa bangsa kita itu banyak yang berbental pembantu ya? Karena kita tidak suka dengan perbedaan. Yup. Kita itu tidak suka dengan perbedaan. Kita tuh pengennya tuh selaras semua gitu. Sepemikiran semuanya. Kalaupun pemikiran orang lain itu masuk akal, kita tuh kadang nggak ini ya, memusuhi. Jadi kalau berbeda pikiran dengan kita berpikir harus musuhan gitu. Padahal kan enggak. Justru karena kita berpikir beda, maka ada inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru gitu. Ya. Dalam beragama juga seperti itu kok kita. Ya, jujur-jujuran aja. Rata-rata warga Konoha seperti itu kok dalam beragama. Mereka pengennya satu agama seluruh di Konoha kan. Seluruh Konoha itu harus satu agama gitu. Padahal kan nggak bagus. Walaupun satu agama tetap ribut kok. Beda tafsir lah gitu. Satu agama sekalipun hanya beda tafsir bisa perang loh. Ya kan? Hanya salah menafsirkan bisa perang. Jadi kita tidak akan bisa lepas yang namanya perbedaan. Jadi berhenti berpikir bahwa kalau negara Konoha itu satu agama semuanya akan maju, enggak. Menurut saya itu enggak. Justru perbedaan itu salah satu yang bikin kita cepat maju. Di Eropa kan seperti itu ya. Kalau ada orang berpikir beda misalnya. Tapi zaman dulu kan orang yang berpikir beda itu seperti misalnya penemuan-penemuan zaman dulu ya, seperti penemuan Charles Darwin misalnya, Copernicus misalnya, Galileo Galilei misalnya. Itu kan ilmuwan-ilmuwan yang menentang gereja zaman dulu ya. Mereka ini sebenarnya dipersekusi. Ya. Bahkan ada yang, mohon maaf ya, dibunuh, dipenjara gitu. Ya kan? Columbus juga seperti itu. Columbus mengatakan bahwa bumi ini bulat. Dia sampai dipersekusi itu kan. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini kita belum bisa terima gitu, pemikiran yang beda. Kita itu dari kecil itu dididik untuk tidak berpikir beda ya. Padahal kan kalau kita berpikir beda itu akan melahirkan penemuan-penemuan baru misalnya. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kita itu dari kecil itu diajarkan untuk berpikir selaras gitu. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam gitu. Jadi yang dua ini nggak ada warna yang lain gitu. Sehingga kalau ada yang beda, tampil beda, kita berpikir ngapain sih ini beda? Aneh banget ini orang. Sehingga orang yang mau berpikir beda itu nggak ada di Indonesia, itu nggak ada orang seperti itu, nggak ada yang berani. Karena apa? Karena udah dibully duluan. Jadi ini salah satu ciri-ciri orang yang bermental ini ya, yang bermental pembantu ya. Selain itu, karena bodoh, ya udah pasti ya, bodoh dan kurang disiplin ya. Jadi harus diakui bahwa kita itu kan bangsa yang kurang disiplin ya. Bahkan kita kan suka ngaret ya, tidak on time. Jadi biasanya bangsa pembantu itu ya seperti itu, ngaret, tidak on time, tidak punya kesadaran gitu. Tidak, ini kan ngaret atau tidak
on time ini atau tidak disiplin ini sama seperti orang yang tidak jujur, tidak punya integritas, tidak bisa dipercaya. Ini kan nyambung, ada korelasinya ya. Tidak disiplin, ngaret misalnya, terus bodoh, ya kan. Terus, iya itulah banyak. Nanti kalau saya bongkar semuanya pasti banyak yang marah ya. Ya, karena justru karena kita bodoh ya, dan tidak jujur ya. Jadi sebuah negara yang maju itu adalah negara yang jujur ya. Sepenting itu, kejujuran itu sepenting itu. Kalau kita tidak jujur untuk diri kita atau untuk orang lain, maka negara kita tidak akan maju. Apa pengaruhnya? Makanya saya bikin channel ini, saya mendirikan channel ini. Yang saya jual itu apa? Integritas, kejujuran. Secerdas apapun kita, kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Nggak bisa. Contoh misalnya, kalau misalnya kita tidak jujur ya, contoh misalnya, ada seorang pedagang misalnya, dia nggak jujur gitu. Dia biar dia untung dikasih misalnya pengawet misalnya, atau ya dikasihlah biar makanannya itu ada untung gede gitu, dikasih borak salah, dikasih pengawet dan lain sebagainya. Orang yang jualan ya, atau misalnya dagingnya ditipu, diganti misalnya, yang harusnya daging sapi jadi daging tikus misalnya, biar untung gitu. Kan ini kan namanya tidak jujur ya. Dan masyarakat yang mau makan makanan ini juga kan bisa cepat mati kan. Iya kan? Bisa cepat almarhum kan. Karena apa? Karena dijejeli dengan apa? Ketidakjujuran. Ya kan? Boraks misalnya, pengawet misalnya, tidak jujur kan. Biar untung gitu, penjualnya biar untung, pengusahanya biar untung. Bodoh amat orang lain mau mati kayak mau apa kayak. Ya kan? Jadi sangat vital kan kalau orang tidak jujur itu untuk apa? Untuk kemajuan satu bangsa ya seperti ini ya, demi keuntungan pribadi misalnya dia tidak jujur gitu, berjualan misalnya, bikin usaha tapi tidak jujur, akan apa? Akan ini mempengaruhi nyawa orang kan. Jadi kejujuran itu sangat berpengaruh banget, sangat berpengaruh. Justru saya melihat ya, di Indonesia itu kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Tapi dua-duanya sih, kekurangan orang pintar dan kekurangan orang jujur juga. Jadi sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur. Jadi yang saya jual di channel ini adalah integritas, kejujuran, reputasi. Cek data. 10 negara maju itu adalah negara yang jujur juga. 10 negara maju di dunia itu seperti Norwegia, Finlandia, Swiss. Itu kan rata-rata negara maju ya. Justru mereka jujur, maka mereka maju. Ya. Jadi orang-orang yang bermental pembantu itu biasanya mereka tidak jujur. Susah jujur, mereka suka berbohong. Jadi kalau ada orang yang bermental pejuang gitu, bukan mental pembantu, mereka biasanya jujur ya. Sangat jujur. Bisa dipercaya. Integritas ya. Oke, sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan pamit dan undur diri dulu. Saya Reko Noha, salam rasional.